Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita masuk pertemuan kedua untuk mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Tadi sudah bagi buku, sudah ada yang pegang bukunya? Sudah ada, Bu. Ada ya. Tolong semua diaktifkan kamera Zoom-nya supaya kita bisa lebih atraktif, interaktif, melihat sejauh mana fokus dan perhatian mahasiswa terhadap mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Baik, kita masih di karakteristik kekayaan intelektual. Nah, kalau kita mengacu kepada kekayaan intelektual, maka kemudian di situ kita mengenal istilah intellectueel eiendomsrecht. Itu istilah bahasa Belandanya. Kalau dalam istilah hukum Anglo-Saxon, Inggris dan Amerika itu lebih dikenal dengan intellectual property rights. Sementara kalau diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia dalam istilah Indonesia, silakan buka halaman 1. Di bukunya itu di halaman 1 dijelaskan pengertian intellectual property right menjadi hak kekayaan intelektual. Nah, hak kekayaan intelektual ini pun juga mengandung pengertian milik dan kepemilikan. Ya. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan hak kekayaan intelektual, maka kita berbicara dalam porsi yang tadi dikatakan sesuai dengan bunyi pasal dari pengaturan bab 3 huruf A angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000 sampai 2004 itu istilah yang dikenal adalah hak atas kekayaan intelektual. Nah, kemudian ini sambil terima mahasiswa ya. Oke. Kemudian, hak kekayaan intelektual ini digunakan secara resmi sesuai dengan istilah. Jadi kita bicara istilah hak kekayaan intelektual ini kemudian digunakan secara resmi sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan di dalam Surat Persetujuan Negara nomor 24 M/PAN/1 tahun 2000. Bisa dicek di halaman 3. Nah, kalau bertanya, terus institusi atau lembaga apa yang nantinya akan berperan untuk mengurusi segala macam pendaftaran, pengurusan hak kekayaan intelektual? Maka institusinya adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual DJHKI di bawah hierarki atau di bawah tata kelola Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa yang tinggal di Kota Makassar bisa jalan-jalan ke sekitar Pasar Pak Baeng-Baeng. Di situ ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan di situ juga bisa mengurus hak atas kekayaan intelektual dalam bidang hak cipta, paten, merek dan sebagainya. Atau kalau bidang hak cipta juga bisa bertanya melalui Ibu, karena Ibu waktu itu pernah dapat delegasi menjadi Ketua Sentra Hak atas Kekayaan Intelektual. Nah, yang harus difahami terkait batasan kekayaan intelektual, silakan buka halaman 4 ya. Iman sudah punya bukunya, siapa lagi yang sudah punya bukunya? Coba buka semua Zoom-nya juga. Ada batasan kekayaan intelektual. Yang pertama,
Kekayaan intelektual ini belum ada kata hak di depannya ya, masih disebut kekayaan intelektual itu lahir atau timbul dari kemampuan intelektual manusia. Nah, ketika disematkan kata hak, dia menjadi hak privat atau private rights bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual. Itu bisa dicek di halaman 5 ya. Dalam hal apa? Scientific, literary, and artistic. Jadi kalau disebut kekayaan intelektual itu, manusia itu bisa saja sangat-sangat bisa menghasilkan pemikiran terkait pengetahuan dalam bidang sains, pengetahuan dalam bidang seni, pengetahuan dalam bidang sastra, dan pengetahuan yang bersifat teknologi. Nah, oleh sebab itu, ada yang menjadi ciri-ciri dalam hak kekayaan intelektual. Bahwa ketika dia mendapatkan ini, hak kekayaan intelektual, hak privat atau private rights yang bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual, maka dia bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya tersebut atau tidak. Ini lebih kepada hak cipta ya. Seperti pertemuan sebelumnya, Ibu sudah pernah ungkapkan, misalnya ada teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang iseng-iseng bikin puisi. Karena puisinya itu kemudian dia terbitkan dalam buku. Sejak hari dipublikasikannya karya tersebut, disitulah kemudian dia sudah mendapatkan perlindungan terkait karya intelektualnya. Jadi secara non teknis dia sudah disebut pencipta. Tetapi ketika dia ingin dalam posisi kebebasan terkait hak privatnya mendaftarkan karya intelektualnya ini, maka dia akan lebih formal lagi dalam bentuk sertifikat hak cipta misalnya. Dia akan lebih jelas pendaftarannya seperti itu. Jadi kalau ada yang mau klaim itu puisinya saya bukan puisi kamu, nah dia bisa memperlihatkan sertifikatnya. Sebenarnya tanpa itu pun ketika dia sudah mempublikasikan bukunya, bisa dikatakan si empunya karya atau yang membuat karya dalam bentuk puisi itu sudah bisa menyatakan itu adalah karya intelektualnya. Nah, kemudian terkait konteks ciri khas hak kekayaan intelektual itu ada namanya hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku hak kekayaan intelektual. Istilah yang digunakan adalah inventor atau penemu, pencipta, pendesain, dan sebagainya. Ini dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya. Jadi, hak kekayaan intelektual itu bersifat eksklusif, hak eksklusif. Kenapa disebut hak eksklusif? Karena menyangkut hak privatnya dia terkait karya intelektualnya. Nah, pengaturan terkait hak eksklusif ini diatur sedemikian rupa agar orang terpacu atau terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkan lagi karya-karya dari pemikiran cipta, desain, dan juga invensinya. Baik di bidang sastra, seni, karya intelektual, dan seterusnya. Kemudian, sistem hak kekayaan intelektual itu nantinya tentu membuat kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.
Artinya apa sampai di sini? Sistem hak kekayaan intelektual itu akan memacu setiap penemu, setiap pembuat karya untuk menemukan karya-karya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi tidak mungkin dia buat sesuatu yang tidak bermanfaat seperti itu. Jadi konteks HKI, hak kekayaan intelektual ini adalah memacu kreativitas untuk mengembangkan pasar dan mengakomodasi kepentingan masyarakat. Ini masih di batasan hak kekayaan intelektual. Dan dalam sistem HKI juga, atau sistem hak kekayaan intelektual ini juga bisa membuat sistem dokumentasi atas segala bentuk kreativitas manusia. Tolong buka dulu semuanya ininya ya, Andi Sarifa, Ernalia. Nah, Isni, Dewi, Dea, Ernalia, Andi. Nah, mengapa dia bisa didokumentasikan? Karena kan ada karya-karya yang diciptakan antara tahun 1990, tahun 2000, 2010, 2010 ke atas, dan seterusnya. Kalau karya itu hanya disimpan tanpa pernah didaftarkan, maka sulit untuk melacaknya. Tetapi kalau dia pernah didaftar, maka mudah untuk menemukannya di database perlindungan terkait hak kekayaan intelektual seperti itu. Jadi dokumentasi itu penting. Sama dengan ketika teman-teman mahasiswa sedang mengadakan lokakarya, workshop, atau webinar, itu selalu harus ada dokumentasinya. Agar ketika memasukkannya dalam kurikulum vitae atau biodata, teman-teman mahasiswa itu mudah mencarinya karena ada data yang disimpan baik dalam bentuk gambar atau berkas laporan pelaksanaan kegiatan. Nah, jadi sistem HKI ini ada banyak sekali yang bisa membuat masyarakat mau berkreativitas, mau mendokumentasi, dan selalu mengikuti keinginan masyarakat yang ada atau yang lahir dari mekanisme pasar terkait penjualan dan reproduksi perdagangan hasil karyanya tersebut. Nah, HKI ini juga bisa membuat dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang tidak sama. Jadi kalau ada yang pernah buat pensil dari rotan, berikutnya ada lagi yang buat pensil dari rotan, setidaknya ada pembedanya karena sudah ada klaim hak sebelumnya dan orang yang menciptakan selanjutnya walaupun sama materialnya kemungkinan ada pembeda-pembeda yang menyebabkan dia masih layak didaftar. Kalau sama saja ya harus minta izin kepada pencipta sebelumnya ya. Nah, dalam ketentuan ini cakupan kekayaan intelektual ya. Kita masih berbicara cakupan kekayaan intelektual. Silakan buka halaman 6 dan 7. Di halaman 7 itu ada poin-poin of view terkait pasal 2 WIPO Convention atau Convention Establishing the World Intellectual Property Organization yang kemudian menjelaskan jenis-jenis kekayaan intelektual itu mencakup segala karya aktivitas intelektual atau kecerdasan atau daya pikir manusia di bidang industri, ilmu pengetahuan, kesusastraan, atau seni. Nah, cakupannya adalah berupa karya-karya kesusastraan, seni, dan ilmu pengetahuan. Kemudian cakupan kekayaan intelektual juga mencakup apabila ada pelaku pertunjukan atau artis, produser fonogram, lembaga penyiaran. Kemudian juga terkait penemuan teknologi dalam semua bidang usaha manusia. Kemudian ada penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, merek jasa, nama niaga atau komersil, pelindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat,
dan segala sesuatu yang timbul dari aktivitas intelektual manusia di bidang industri, ilmu pengetahuan, kesusastraan, dan seni. Nah, tadi cakupannya kekayaan intelektual. Sekarang menurut World Trade Organization, cakupan hak kekayaan intelektual. Silakan buka halaman 8. Di halaman 8 ini Ibu, kalau di PowerPoint Ibu cuma kasih garis besarnya ya. Tapi kalau mau lihat teknis pengaturannya ada di TRIPS Agreement berdasarkan konvensi WIPO maupun TRIPS Agreement. Kemudian dia mengklasifikasi lagi, ada yang menjadi hak milik perindustrian dan ada menjadi hak cipta. Yang menjadi cakupan hak kekayaan intelektual dalam World Trade Organization yang mendapat perlindungan seluruh dunia, ini kemudian bisa diklasifikasi menjadi yang pertama hak cipta dan hak lain yang terkait copyrights and related rights atau hak lain yang berhubungan. Merek, trademarks, service mark, and trade name. Jadi merek ini mencakup merek dalam kategori benda dan merek dalam kategori jasa. Kemudian indikasi geografis, geographical indication. Kemudian desain produk industri atau industrial design. Patents, termasuk varietas tanaman. Ada juga desain tata letak sirkuit terpadu atau layout design topographic of integrated circuit. Perlindungan selanjutnya dalam hak kekayaan intelektual adalah perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan. Makanya biasa dikenal dengan istilah rahasia dagang atau protection of undisclosed information. Kemudian selanjutnya ada pengendalian praktek-praktek persaingan usaha curang dalam perjanjian lisensi atau control of anti-competitive practice in contractual license. Nah, ingat, kemudian kita akan berbicara bahwa kekayaan intelektual itu di sini semua kita sudah lihat ini pada industri kesusastraan seni. Diatur juga ada yang sifatnya komunal, ada yang sifatnya personal. Nah, sekarang kita lihat konteksnya. Kekayaan intelektual komunal itu, silakan buka halaman 9, sudah disebutkan di situ, adalah hak kekayaan intelektual yang dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap. Artinya misalnya orang Bulukumba, dia punya kekayaan dalam menciptakan apa? Kapal. Ada orang Bulukumba di sini? Andi Akvan orang Bulukumba? Orang tua juga orang Bulukumba. Siapa? Di Bulukumba itu kan Mimi, ada. itu tingkat. Oh, Mimi. Nah, di situ kan ada kekayaan komunalnya berupa perancangan kapal yang kuat dan sudah dipesan untuk industri pelayaran internasional bahkan ya. Apa nama kapalnya? Finis, Ibu. Ya, itulah yang disebut dengan hak kekayaan intelektual komunal. Jadi dia dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap. Karakteristiknya kekayaan intelektual komunal ini adalah masyarakat lokal atau masyarakat adat punya hak milik bersama atau komunal. Sehingga seharusnya kalau ada nilai ekonomisnya atau keuntungannya itu harus dapat dibagi, disusun, dijaga, dan dipelihara oleh tradisi atau adatnya. Jadi dia tidak boleh diklaim sama satu orang, tapi kelompok yang ada dan berkedudukan di suatu tempat secara tetap. Nah, kemudian ada juga hak kekayaan intelektual yang bersifat personal. Person berarti orang, perorangan atau kelompok tertentu yang bukan masuk kategori komunal. Di sini dilihat ya, HKI yang dimiliki sepenuhnya oleh individu atau kelompok individu dengan atau tanpa mengajukan permohonan kepada negara untuk mendapatkan hak monopoli atas eksploitasi secara ekonomi.
Maka karakteristik kekayaan intelektual secara personal ini adalah hak individu atau badan hukum, dan nanti kalau ada keuntungan ekonomis, itu tentu bisa langsung ke individu atau badan hukum. Apa saja yang bisa dia dapatkan dari karyanya itu, ya keuntungan ekonomis dalam hal karya intelektual terkait suatu produk atau suatu proses, dan karya itu tentu saja bisa tersusun secara tertulis dan sistematis. Jadi pertanyaannya, Bu, kalau ada orang punya karya, tapi dia tidak cuma karyanya itu cuma ada dalam pikirannya, tapi kalau disuruh menjelaskan bisa, apakah itu diatur? Belum. Karya yang diatur adalah karya yang sudah dipublikasikan. Jadi kalau Jumahir misalnya pernah buat not-not dari denting-denting gitarnya itu, kemudian dia tulis, dia coret-coret, dia buat oret-oret, kemudian dia perdengarkan pada suatu kesempatan di pertemuan teman-temannya, ada beberapa orang yang mendengarkan, dan itu kemudian disebut sudah disiarkan atau dipublikasikan, maka orang akan tahu itu karya Jumahir. Tapi kalau cuma dalam bentuk pemikiran, agak sulit untuk membuktikan. Jadi dia ada dalam bentuk produk atau proses dan kemudian sudah ditulis dan sistematis. Jadi sudah ketahuan dari sini nanti nadanya ke sini, ke sini, ke sini, seperti itu. Di sini ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Saya, Bu. Iya, silakan. Tapi semuanya buka ya, jangan ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya mengenai ada barang yang sudah dipatenkan, Bu. Nah, dan kita berencana untuk mengambil alih atas nama paten itu, Bu. Bagaimana cara? Maksudnya? Apakah bisa? Seperti apa? Misal nih ada obat. Ada obat yang jenis ini. Ada juga yang namanya obat paten. Nah, di situ bagaimana kalau ada perusahaan farmasi lain ingin kayak mau ngambil alih, bikin ulang di pabriknya, tapi atas nama pabriknya. Istilahnya ngambil alih patennya, Bu. Nah, nanti kan kita akan masuk di sesi paten ya, tetapi secara umum Ibu jelaskan dulu. Kalau ada suatu penemuan di bidang farmasi, misalnya farmasi yaitu Iman? Farmasi atau herbal. Jadi gini, kalau farmasi kan berarti ada penelitian di laboratorium, ada sejumlah proses sampai menemukan obat itu, sampai obat itu bisa dinyatakan ampuh untuk menyembuhkan suatu penyakit. Tidak kontraindikasi dengan penyakit, tapi justru indikasinya termasuk dan bisa baik untuk kesehatan. Itu yang disebut proses. Jadi perlindungan terkait proses itu bisa diklaim oleh paten, perlindungan kekayaan intelektual dalam hal paten. Tapi ingat, paten memiliki waktu untuk perlindungan. Silakan buka halaman 13. Perlindungan paten itu kan paten mencakup dua ya, kalau paten sederhana dan paten biasa. Paten sederhana itu perlindungannya 10 tahun, tidak dapat diperpanjang lagi. Kalau paten itu 20 tahun dan juga tidak dapat diperpanjang lagi. Artinya konteks paten yang harus mahasiswa-mahasiswi Ibu pahamin, konteks paten adalah perlindungan mencakup perlindungan terbatas. Jadi seperti ini. Kalau kita menemukan sesuatu dan sesuatu itu dikira-kira dapat bermanfaat, maka segera bawa ke industri. Nanti industri yang akan perbanyak. Dia akan minta izin. Dia akan minta izin ke penemu. Tapi kemudian
Kalau masih dalam masa perlindungan, penemulah yang mempunyai hak eksklusif. Begitu sudah direproduksi dan sudah berakhir masa perlindungannya, maka dia menjadi public domain. Sampai di sini Nur Iman harus mengerti konsep paten kalau sudah masuk kategori public domain, artinya bisa direproduksi sebanyak-banyaknya oleh industri tanpa perlu minta izin. Seperti itu ya? Iya. Iya. Ada lagi? Ini Ibu menjelaskan detail ya. Jadi ini sebenarnya pembahasan hak kekayaan intelektual itu adalah pembahasan atau mata kuliah yang sebenarnya seperti ciri khasnya perdata. Kalian harus banyak menghafal. Jadi kalau kalian tidak hafal, nanti pas ujian akan bingung sendiri. Oke, ada. Jadi jangan cuma didengar. Sebaiknya kalau misalnya kemampuan tak merekam kurang, ditulis ya. Iya, silakan. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, mana videonya, Agung? Zoom-nya, Dea, Agung, Isni, Valentina, Mimi, Dewi Astrid, buka semuanya Zoom-nya. Kan cakep, Ji, masa malu-malu, Ki Agung. Silakan. Saya mau bertanya ini, Bu, bahwa kan kita tahu sebelumnya bahwa hak intelektual itu pada seseorang itu adalah sebuah anugerah, Ibu. Yang dimana intelektual itu adalah sebuah kecerdasan. Jadi saya juga berpikiran bahwa hak intelektual pada seseorang itu, Bu, sangat berpengaruh pada dunia pasar bahkan politik. Dan salah satu maksudnya pasti ada hak kekayaan intelektual personal, Ibu. Ya. Mungkin dibilang dari personal itu mungkin ada hal yang negatif itu, Ibu. Misalnya ada bisa mempengaruhi dalam pasar, Ibu, jadi ekonomi, jadi seakan-akan dia mau yang berusaha sendiri, Bu, untuk menjajah ini karena dia mempunyai intelektual kecerdasan, Ibu. Mempunyai apa tadi? Intelektual, Ibu, karena mempunyai kecerdasan, Ibu, sehingga dia memanfaatkan itu, Ibu, hak intelektual personal, Ibu, bagi kelompok sendiri, Bu, kelompoknya sendiri. Tidak apa-apa ya kalau dia mau pergunakan misalnya gini, ada anak-anak remaja, sejumlah remaja, kemudian mereka berkumpul dan menciptakan nada-nada atau pertunjukan drama, teater, dan kemudian dia membuat skenario, dan itu dia tidak peruntukan untuk publik, untuk kalangan mereka sendiri. Jadi misalnya mereka bergerombol 10 orang atau berkomunitas ada 5 orang sampai 10 orang atau 5 orang tok. Mereka eksklusif, di situ mereka menciptakan lagu, musik, teater, drama, tapi mereka saling berjanji. Jangan ya dikasih keluar ini ke komunitas lain, jangan disiarkan kemana-mana. Oh iya, tapi one day ada orang yang sempat melihat aktivitas mereka, kemudian mau mengambilnya dan kemudian menggunakannya atau istilahnya mencuri karya mereka itu, kelompok A itu, apakah bisa dituntut? Ya bisa kalau itu tadi itu adalah karya original kelompok tersebut dan ada bukti dalam bentuk skrip atau manuskrip terkait apa yang mereka buat. Kalau dalam bentuk foto gimana, Bu? Bentuk foto agak kurang ya, masih kurang bisa dilihat bentuk aktualnya. Tetapi kalau dia dalam bentuk tertulis, jadi di situ misalnya terdata puisi, musik, dan sebagainya, pertunjukan, skenario. Dia ada satu buku seperti itu. Satu buku itu kemudian memperlihatkan bahwa memang komunitas itu menciptakan. Nah, itu bisa dilindungin. Tetapi kalau tidak pernah ada pencatatan,
Maka agak sulit ya. Namanya juga kalau di hukum itu disebut barang bukti. Seperti itu. Jadi bahkan harus ada orang. Jadi kalau misalnya core music misalnya, bukan hanya sekedar klaim, tapi dia bisa memainkan chord-chord itu misalnya dalam gitar. Ini karya saya. Nada di sini, tarikannya, ketukannya sekian-sekian, baru masuk ke sekian sini. Nah, seperti itu. Baru bisa diklaim sebagai hak kekayaan intelektual dalam bentuk karya ciptaan. Jadi dia masuk dalam bentuk klaim hak cipta. Seperti itu. Lain lagi dengan tadi konteks paten, obat misalnya. Paten, kenapa dia masuk perlindungan 10 atau paten biasa 20 tahun dan dia perlindungannya terbatas? Itu karena, nanti kan ada teknis penjelasan berikutnya ya. Itu karena kalau dalam hal paten, itu ada namanya invensi dan teknologi. Ada suatu bentuk temuan baru dan di situ ada teknologi yang disematkan. Sementara kalau karya cipta berupa hak cipta, dia bukan teknologi tapi karya ilmiah dalam hal kesusastraan, dalam hal seni, dan ingat seni juga bisa berbentuk tari-tarian, berbentuk benda seperti itu. Teknisnya ada ya. Baik, Ibu lanjutkan. Tadi ada kekayaan intelektual komunal, kekayaan intelektual personal. Selanjutnya, ketika kita berbicara cakupan dari hak kekayaan intelektual, maka kita juga berbicara terkait dengan sumber pengaturan hak kekayaan intelektual. Coba buka halaman 15, Iman. Atau siapa sudah punya buku? Saya, Bu. Ya, yang sudah punya buku, Iman, siapa lagi? Mimi? Siapa lagi yang sudah punya buku? Nah, nanti begini ya. Kalau ada teman-teman tidak mau atau tidak ingin beli buku, kalian boleh kerja kelompok dengan teman yang punya buku. Kebetulan tadi untuk kelas kita 2019 ada 5 orang. Jadi nanti Jumahir misalnya maunya dekat sama Iman ya boleh. Agung misalnya mau dekat sama temannya yang lain boleh, silakan. Di situ silakan bacakan di halaman 15 pengaturan terkait hak kekayaan intelektual, Iman. Halaman 15. Yang pertama, pengaturan hukum kekayaan intelektual tidak hanya bersumber pada perundang-undangan nasional, namun pengaturannya juga bersumber pada berbagai hukum perjanjian internasional di bidang perundang-undangan nasional yang mengatur hukum KI di Indonesia seperti di bawah ini. Hak Cipta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Paten dan Paten Sederhana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Merek dan Indikasi Geografis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006, Desain Produk Industri Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Iman. 2016. Iya, Bu. Kemudian Produk Industri Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Kemudian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Kemudian Rahasia Dagang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Kemudian Petas Tanaman Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Oke. Nah, sekarang kalau mau tahu lagi teknisnya secara World International Property Organization, silakan buka halaman 15, 16, 17 untuk melihat teknisnya. Nah, kita ke objek perlindungan haki.
Di halaman 12 dan 13 ini, mengapa Ibu sampai bilang tolong kalau bisa harus punya referensi, karena ini teknis sekali ya. Kita melihat tabel perbedaan objek perlindungan kekayaan intelektual secara konkret. Kalau bicara saja, kayaknya tidak akan mampu teman-teman melihat bentuk batasan perlindungannya. Kayak tadi, kalau bicara paten itu pun dibagi paten dan paten sederhana. Paten yang biasa itu 20 tahun perlindungannya, paten sederhana itu 10 tahun. Mengapa ada perbedaan paten dan paten sederhana? Itu misalnya klasifikasi paten sederhana berarti invensinya mencakup penemuan yang standar saja, tidak terlalu teknis. Sementara kalau paten itu lebih teknis, maka alur pemeriksaannya di DJKHI itu lebih prosedural, panjang dan ribet seperti itu. Ribet itu artinya agak sulit gitu. Nah, kemudian yang bisa dilindungi, misalnya yang dilihat di hak cipta, yang dilindungi itu adalah ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sementara kalau hak terkait dengan hak cipta, maka berhubungan dengan hak cipta. Di sini juga ada syarat perlindungannya. Apa syarat perlindungannya? Syarat perlindungannya adalah kalau untuk hak cipta dia harus merupakan karya orisinal. Jadi betul-betul karyanya yang bersangkutan. Mencakup nilai kreativitas, bukan sekedar karya tapi ada kreativitas di situ dan punya bentuk nyata. Maka dia langsung secara otomatis dilindungin dan kemudian dia lebih jelas ke prinsip deklarasi. Itu tadi yang Ibu bilangnya. Jadi bukan cuma punya karya, tapi begitu karya itu disiarkan atau dipublikasikan atau dinyanyikan di YouTube pribadi sekalipun, itu adalah bentuk dari prinsip deklaratifnya, diumumkan, gitu ya. Kemudian kalau dalam hak cipta, kalau tanpa pencatatan pun bisa saja, artinya tidak didaftar juga sudah dilindungin, tetapi kalau mau terekam baik dalam dokumentasi ya sebaiknya dilindungin dan sebagainya. Kemudian di situ juga kita berbicara objek dan pengaturan. Sekarang kita berbicara terkait dengan teori dan filsafati perlindungan kekayaan intelektual. Masih ada 2 menit. Siapa yang mau bacakan beberapa teori perlindungan kekayaan intelektual? Ada teori reward, recovery, insentif, dan teori risk. Coba teori reward. Ini panjang sekali ya. Jadi cara belajarnya itu ketika kita belajar ini kita sama-sama sharing bacaan kita. Ada satu teori reward. Tadi yang beli buku baru Iman ya? Yang punya buku baru Iman? Kurang tahu juga, Bu. Nggak bicara-bicara. Erna, Andi Syarifah, Andi Akvan, Dewi Astrid Winata. Baik, less than a minute. Nanti Ibu kasih tugas di grup ya. Siapa tahu Ibu menjelaskan tiba-tiba mati. Adapun mahasiswa-mahasiswi Ibu yang masih bingung dan mau bertanya, boleh bertanya juga di grup. Dan ingat, kalau kalian ingin sistem belajar untuk HKI berkelompok, tidak apa-apa, boleh. Ada yang mau bertanya lagi, Jumahir mungkin? Aku, Andi Hans, Rayep, terlambat Andi Hans ini. Ernalia, Dewi, Firda, Mimi. Mimi kenapa enggak bicara-bicara dari tadi, Mimi? Oke, baik, mungkin jaringannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau masih ada yang mau bertanya terkait karakteristik hari ini, silahkan di grup. Update nanti Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.